kita mulai saja ya. Oke, untuk kemarin itu saya sudah sempat bagikan ke kemana? Ke Mbak Nirma ya, untuk apa? Untuk satu contoh ya, untuk penulisan apa skripsi ya. Walaupun itu disertasi sebetulnya itu sebetulnya idealnya seperti itu, tapi itu kan terlalu tinggi. Tapi paling nggak teman-teman turunkan lah, setengahnya paling nggak ada bagus itu. Ya, untuk hari ini sebetulnya saya mau membahas tentang apa namanya Zotero. Nah, teman-teman tuh pada menghilang nih gimana nih? Apa? Sebelum kita bahas ke Zotero, eh, saya sedikit akan mengulas tentang bibliografi dan referensi karena Zotero juga bagian dari bibliografi. Nah, eh, selalu kalau kita dalam menulis itu pasti tidak lepas dari namanya bibliografi atau referensi. Paling nggak mungkin tidak, ya kan? Pasti ada referensinya, pasti ada kutipannya, gitu. Pasti ada referensinya. Anda eh, apa namanya berpendapat dari mana? Ya, kecuali Anda betul-betul filosof ya, Anda mungkin tidak banyak baca sekali dengan alam, tapi untuk penulisan artikel, jurnal, apalagi skripsi, ya kan, disertasi, tesis atau apapun, penulisan ilmiah itu sudah wajib hukumnya sudah harus ada namanya referensi atau bibliografi. Ada kutipan, Anda kalaupun Anda punya ide pun disupport dengan ide siapa, nah, gitu kan. Anda didukung dengan ide siapa, argumentasi apa, ya kan, argumentasi Anda bagaimana menguatkan argumentasi Anda ya dengan kutipan itu, dengan Anda mengutip, ya kan, dengan Anda menyandarkan pendapat Anda, gitu kan. Karena sudah sangat kecil, tidak seperti dulu ya orang yang bisa independen apa namanya betul-betul murni ya paling pasti habis dari bacaan ya kan habis dari mana mungkin apa diskusi atau mungkin dari apa namanya melihat atau artikel apa gitu kan buku apa gitu kan. Nah, bibliografi ini dengan referensi ini kalau bibliografi ada yang tahu bedanya apa referensi dan bibliografi? Belum tahu, Sat. Kalau biografi tahu. Ya, ya bibliografi itu sifatnya lebih luas. Ya, bibliografi itu lebih luas dibandingkan referensi. Kalau bibliografi itu hasil semua ketika Anda menulis, ya kan? Pasti Anda sudah membaca sebelumnya. Sebelumnya Anda baca, sudah mengamati, mungkin baca 10 buku atau mungkin 10 referensi atau 20 jurnal mungkin, ya kan? Nah, tetapi tidak semuanya itu Anda apa namanya Anda tulis gitu kan. Karena sumber inspirasi Anda semuanya. Nah, gitu kan. Kan nggak semuanya tulis satu persatu kan. Pasti ada yang mungkin sudah masuk dalam pikiran Anda tapi Anda nggak sempat mengutipnya gitu kan. Tapi ketika ada kutipan langsung, Anda mengutip pendapat ini dari buku ini. Oh, pendapat ini dari buku ini. Pendapat ini sudah dari buku dengan jurnal ini. Itu namanya referensi. Nah, biografi itu lebih luas. Semua sumber pemikiran kita, sumber penulisan kita yang mungkin tidak semua tertulis. Biasanya kan ada orang itu menulis apa, terus biografinya apa gitu kan. Karena dan bacanya apa enggak disebutkan. Yang mana dirujuk, yang mana dikutip langsung nggak ada. Biasanya begitu. Nah, kalau referensi itu biasanya dia lebih khusus karena dia lebih apa namanya lebih langsung, kutipan langsung, citation langsung yang diambil. Nah, itu referensi. Nah, itu bedanya antara bibliografi dengan referensi. Satu semua sumber penelitian, nah sumber yang dikutip dalam penelitian itu referensi. Nah, biasanya ketika kita mengutip ya, mengutip buku, mengutip jurnal, artikel, majalah atau apapun, ya kan, koran atau apapun, itu ada beberapa style. Entah itu apa namanya footnote, entah itu endnote. Nah, footnote itu lokasinya ya, kita meletakkan referensi itu di mana, ya kan? Kalau footnote itu di bawah, nah, di bawah garisnya itu, nah itu footnote. Nah, kalau di belakang itu endnote. Biasanya
Kalau EndNote biasanya itu nanti setiap setiap bab itu ada, atau mungkin di akhir buku semuanya nanti dikumpulkan nanti, mana, misalnya bab satu EndNote-nya apa, bab dua EndNote-nya apa, di belakang semuanya ada seperti itu. Ada yang tiap bab satu EndNote. Nah, itu gitu. Kalau footnote, biasanya footnote itu lebih lebih detail, kadang precisely dia lebih halamannya lebih tepat gitu. Kalau EndNote kadang enggak, dia general kadang-kadang, karena dia akan menggunakan model kutipan yang akan berbeda, kutipannya akan lebih umum. Di atasnya kadang-kadang cuma nama buku atau nama orang terus tahunnya, nah gitu kan. Terus ngutip dari mana halamannya kadang-kadang tidak jelas kadang-kadang. Nah, kalau footnote biasanya lebih detail ya. Nah, kalau dalam penulisan skripsi ya paling banyak menggunakan footnote, bukan endnote ya. Karena ketika Anda menulis argumentasi apa, bisa dicek bawahnya. Oh, bawahnya, oh dia ngutip dari si ini, yang buku itu ya kan, di halaman sekian. Nah, bisa dicek langsung. Itu footnote. Nah, ini. Karena juga itu catatan. Nah, tidak semua apa yang dibawa itu adalah citation, enggak juga. Anda bisa ngasih komen. Anda namanya itu ada personal touch, sentuhan, sentuhan pribadi. Anda mengasih komen boleh ketika ada mungkin ada suatu pendapat ya kan, atau Anda mengatakan sesuatu, atau Anda mengomentari sesuatu yang mungkin itu adalah pendapat Anda sendiri dan nggak mungkin Anda tulis di dalam body note, di dalam dalam tulisan Anda, terlalu panjang, Anda tulis di bawahnya. Nah, itu bisa boleh aja. Itu boleh di bawah. Itu namanya catatan atau personal touch, sentuhan pribadi Anda. Anda boleh ngasih komen panjang lebar nggak apa-apa di bawah. Gitu. Kalau mungkin Anda tahu di atas terlalu banyak, mungkin mungkin nggak, takutnya mungkin mengganggu keindahan tulisan Anda tulis di bawah. Itu bisa, itu note Anda, personal touch. Nah, tentu footnote, nah itu banyak modelnya, itu juga banyak modelnya, banyak stylenya, gitu kan. Kalau mungkin teman-teman juga mungkin sudah sebagian sudah familiar ya, ketika antum baca jurnal-jurnal, ya kan, artikel-artikel pasti ada, mudah melihat stylenya di buku format itu, kalau nggak salah sudah ada juga. Nah, ada banyak style di dalam Microsoft Office juga ada gitu kan, ada FBA ya kan, ada nama pendidikan psikologi sosial, ada MLA, ada Chicago Style, Turabian, IEEE ya kan. Nah, ada banyak model. Nah, tapi yang biasanya yang familiar, kalau FBA ini biasanya cenderung, biasanya tidak detail. Dia di depannya itu biasanya cuma tahun saja kan, nama terus tahun. Nah, itu model FBA modelnya itu. Nah, kalau Chicago itu dengan Turobian, nanti saya lihatkan ya. Itu hampir sama. Cuma Chicago itu lebih kompleks. Turabian itu lebih spesifik pada penulisan ilmiah, jurnal, artikel, bukan pada buku publishing. Kalau Chicago hampir semuanya mencakup. Gitu. Nah, boleh mau pakai Chicago, Turabian. Nah, tahu saya kampus menggunakan Turabian atau Chicago, dua-duanya dipakai. Chicago atau Turabian, nah, itu boleh dipakai. Jangan menggunakan EBA, jangan menggunakan MA, jangan menggunakan IEEE ya. Jadi IEEE ini biasanya untuk yang teknik. Kalau untuk teman-teman Islamic Studies, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam ya, Chicago atau Turabian, oke. Nah, contohnya misalkan, eh, contoh ya, bentar. Berarti apa itu gayanya beda nggak Ustaz? Antara tulisan itu kan biasanya Times News Roman itu kan Ustaz. Tapi kalau footnote malah beda nggak Ustaz? Bukan sama-sama Times New Roman. Oh, oh, enggak. Kalau kalau yang Times New Romance itu
food apa namanya font 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 style fontnya, jenis fontnya. Ini citationnya, ini style citasi. Oh, yang apa itu nggih? Ya, APA, ya kan, APA, Chicago, ya, Turabian, MLA. Kalau apa itu modelnya sebenarnya gimana sih? Maksudnya kayak bakunya itu apa yang membedakan dengan yang lain? Apa? Apa? Kalau apa APA. dengan ya APA dengan tadi Chicago itu. Saya baru tahunya ya yang apa itu tapi nggak tahu itu bener apa enggak gitu. Setahu saya yang template dari Sebarudin ya kayak nggak ada bedanya dengan yang lain, ngoten. Kalau APA biasanya dia lebih apa? Lebih singkat pengutipannya. Nanti misalkan ini bentar agak karena untuk penulisan itu menulis apa mengutip buku, mengutip jurnal itu beda stylenya. Dalam beda urutannya, posisinya. Bentar ya, saya kasih tahu ini kok online ini Pak agak. Oke. Kelihatan nggak? Masih memulai Mas Oding Sat. Udah. Ampun. Tuhabian ya. Tuhabian sama itu hampir sama. Oke. Misalkan penulisan not ya. Nah, penulisan notnya misalkan ini eh, buku kan. Kalau ini buku misalkan ini dulu namanya dibalik ya kan, nama depan nama belakang ya kan. Terus ini BGVT misalnya kalau apa kalau ini kumpulan kumpulan buku ya. Editor misalkan gini ini editor terus making nama bukunya ini kotanya. Nah, terus ini adalah publikasi publishernya, ini tahunnya. Nah, urutannya gitu. Nah, kalau ebook bagaimana? Nah, kalau ebook, Anda ngambil dari ebook, ambil gini. Gitu. Nah, kalau ini shoot note-nya, nah, shoot note-nya itu kalau antum pendekan, misalnya anda udah mengulang dua kali, tak ulang. Nah, mengulang dua kali betul begini. Karena udah pernah di sini kan saya ini. Nah, ya sudah pernah nih, ini kan buku terjemahan nih ada nama ya kan terus ini nama bukunya ini terjemahannya penerjemah nah, eh, Kostati Garnet sama editornya nah, ini kok gini tulisannya nih nah, terus kalau mau diulang ada antum mengutip dua kali nah yang kedua kalinya bisa begini nah, cukup begini saja nggak perlu diulang nggak perlu diulang semuanya. Nah kalau antum mengutip misalnya disertasi ini ya disertasi antum mengutip ini nah, mengutip disertasi eh, ini namanya ini namanya ya, ini nama disertasinya ya kan terus ditulis PS disertasi. Ini kalau nah masing-masing nanti masing-masing itu beda nih ketika ketika apa namanya jurnal artikel tapi ini di mana ini ini ada di note-nya di bawahnya ya nah seperti ini juga ada oh ini kalau jurnal artikel nama dulu ya kan terus apa namanya judulnya ya kan terus ini nama jurnalnya terus ini edisi mana nomornya ya kan ini edisinya edisi berapa nomor berapa tahun kalau ada tahunnya tulis nah, terus ini kalau ada mana doinya ya kan alamat apa tuh, akses database-nya itu kalau apa namanya hampir sama dengan apa Chicago hampir sama dengan Chicago ya kan buku sama ya kan kalau buku ya kan hampir sama tuh buku sama begini
sama semua. Nah, semua buku ya kan. Ketika ini bukunya, kalau bukunya itu ada apa? 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 Maaf. Kalau dia ada kumpulan kumpulan artikel dalam satu buku kan gitu, tulisan in atau di gitu kan. Nah, terus bukunya apa? Nah, gitu. Jadi, nah kalau ketika antum letakkan di footnote di bawah itu antum namanya itu dibalik kayak gini nih. Namanya dibalik. Tapi Tapi hanya ketika dua kata sorry nama. maaf. Kalau di bawah itu namanya nggak usah dibalik, gini aja. Gitu. Kalau antum tulis bawah, tapi kalau antum nanti di belakang referensi di belakangnya itu dibalik namanya. Gitu. Nah kalau antum pengulangan ya kan, ini begini toh. Kalau mau diulang lagi begini cukup begini aja. Gitu. Nggak usah kalau antum dua kali apa, dua kali mengutip ya. Ya kutipan pertama lengkap, ya kan. Kutipan kedua, ketiga, keempat begini saja. Cuma kan bedakan halamannya. Dulu dulu pakai istilah ibit dulu, tapi sekarang ibit udah nggak digunakan lagi. Gitu. Sama kalau kan, ini kalau buku begini, buku terjemahan misalkan sama sama translasi apa. Tapi kalau katanya namanya misalnya tiga kata gitu hanya dua dua mawon ya Ustaz, nggih, biasanya ya. Ya Atau tiga itu kata. apa namanya? Kalau di kita kan nggak punya first name surname toh. Nggak, kita kan nggak punya apa? Nggak punya nama belakang, nama depan toh. Namanya semuanya itu. Belakangnya yang masukin aja gitu. Tadi Jen, itu kan Ya. dalam penulisannya itu kan nggak manual tau Ustaz. Kalau pakai aplikasi seperti kamu Ah, Zero itu tau Ustaz. nanti nanti kalau pakai aplikasi, kita pelajari. Oke ya. Nanti oke kita balik ke sini. Nah, nanti kalau antum nanti kita coba masuk ke aplikasi. Nah, nah sebelum masuk ke aplikasi, teman-teman pasti bagaimana mendapatkan sumbernya. Nah, ini contoh saja. Banyak kali sumbernya sebetulnya. Ada mungkin ratusan mungkin kalau antum mau cari. Ada Google Scholar, ya kan? Ada Research Rabbit, bisa Dimension, Scopus, Terra and Francis. Kalau di Indonesia ada Sinta, Kemendikbud, ada Garuda Kemendikbud, ada Harzing Resource, aplikasi. Nah ini bagaimana kita mensitasi referensi kita, mendapatkan referensi. Ini contoh saja database-nya. Ada banyak puluhan database yang ada di internet sebetulnya. Yang sangat mudah kalau teman-teman itu mencarinya, ya kan? Sangat simpel. Misalkan ini Google mungkin lebih banyak yang familiar teman-teman mungkin ini ya Google Scholar ya. Udah banyak nih. Ada yang pernah gunakan Research Rabbit? Dimension? Scholar, Google Scholar Ustaz biasanya. Google Scholar saja. Aduh, harus naik tingkat itu. Minimal paling nggak Research Rabbit itu bisa ada bahasa Indonesianya. Research Rabbit yang kedua itu. Terus Dimension juga ada bahasa Indonesianya Dimension. Nah, kalau di Rabbit nanti teman-teman bagus. Dia bisa itu ada namanya sistem bibliomatik namanya. Jadi antum nanti misalkan nih kasih contoh ya. Kok Google Scholar udah tahu semua ya. Rapid Kasih dicoba contoh Ustaz. gimana? Yang rapid tadi bisa dicoba Ustaz. Nah, yang Rabbit
Rabbit itu dia bisa meng-track hampir sama kayak Dimension, tapi lebih lebih bagus Rabbit. Dimension mungkin mungkin udah tahu ya, udah pernah pakai Dimension. Yang kedua apa? Yang ketiga tadi. Belum Ustaz. Waduh, masuk ke Dimension. Gimana menjadi peneliti nih? Ayo. Rabbit. Ah, ini Rabbit. Rabbit. Oke, Rabbit ya misalkan ini ya. Udah kelihatan belum Rabbit? Belum Ustaz. Oh, udah Ustaz. Oke. Nah, di sini bisa bisa antum bisa hampir sama kayak model Zotero. Sama Zotero apa namanya itu. Tapi ini untuk mencari data bukan untuk mengapa? Misalkan apa tentang tes ya, tentang tes penelitian ya. Itu tampilannya habis login langsung seperti itu Ustaz. Ya, penelitian kualitatif misalkan. Antum bisa bikin apa collection apa tentang artikel apa ya kan, misalkan. Oke. Nanti saya bikin baru, nah, tinggal saya cari misalkan nah, tinggal saya cari di sini paper, nah, dari apa misalkan, tentang apa misalkan, pendidikan usia dini misalkan. Baik, nah ini kan ada nih misalkan. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini, kan banyak sekali tuh. Usia dini misalkan. Nah, nanti misalkan di sini ya 17 betul. Ini aja yang baru aja nih misalkan ini add collection ya misalkan ini. Jadi masukin misalkan. Nah, di sini misalkan di sini. Nah, ini ketahuan di sini misalkan. Ini kan tadi kan Bang usia dini ya, bisa dicek. Nanti ini bisa di tracking di sini. Ah, nanti di sini Semila Walk. Nah, kan? Yang apa dicek sini nih. Ini sampai apa? Ini namanya bibliomatik. Jadi analisa referensi, dianalisa dia. Nah, kan dari satu sumber saja, antum bisa ke banyak orang, ya toh? Dari satu sumber. Jadi dia ngambil dari mana aja, buku apa saja ada di sini. Ini ada tesisnya juga ada, macam-macam. Anda bisa menganalisa. Ini kalau pakai apa? Pakai Rabbit ya. Wah, ada bahasa Arabnya juga nggak Ustaz? Ada kalau mau cari yang bahasa Arab ada lagi ada mana? eh ada yang bahasa Arab tapi bukan di sini. Ya lupa bentar ya. Oh yang bahasa Arab ada.
mau cari bahasa Arab itu kan yang bahasa Inggris. Jadi apa namanya tadi, nah begini, jadi antum bisa mengecek, men-trace semua yang di sini, ya kan? List author, bisa cek sini, cek berapa lo namanya, dia punya publikasi apa nih, Isti'anah Rahmati itu punya berapa yang berapa kali di citation. Nah, tahuan dia nanti. Nah, ada 9 publikasi, ada 17 citation di sini. Dia bisa men-tracking, nggak sekedar mencari data tapi juga men-tracking sampai ke bawah itu. Oh, bentar-bentar. Kalau bahasa Arab, ini ada bahasa Arab. Hmm, ini EBSCO bisa teman-teman. Ini banyak sekali kalau apa? eh apa namanya? Saya lupa nama bahasa Arab. Si namanya itu. Kalau mau cari ini, nah ProQuest, nah, ini untuk mencari disertasi seluruh dunia di sini. ProQuest. Hmm, kalau bahasa Arab, mi apa sih kemarin tuh? Intihal. Hmm. Saya lupa saya apa namanya kemarin tuh. Intihal untuk apa gitu. Di sini. Nah, ini kalau di blog ya. Ya ada, pokoknya ada lah, mana yang jurnal itu Di lain kali aja Ustadz nanti kalau sudah ketemu. Nah, ada, untuk saya lupa biasanya namanya. kalau misalnya nggak Ustadz, kita ngutip di jurnal Arab ngoten atau misal di apa kayak kitab ngoten nggih Ustadz. Itu Hmm. pakai apa gitu tuh kayak ngopi katanya, katanya ngopi kata-katanya atau kalimatnya bahasa Arabnya mboten Ustadz atau hanya cukup ditranslate aja tapi mengutip di sini gitu. Ya nanti ditranslate saja. Itu nanti nanti apa, nama orangnya, nama bukunya nanti transliterasi. Kemarin udah tahu toh transliterasi kemarin, yang di Arab, yang dilatinkan gitu kan. Udah lihat Arab kan yang kemarin? kan berarti pakai abjad ngoten nggih Ustadz nggih Ya, nanti. diabjadkan. Untuk nama bukunya ya, untuk nama referensinya. Tapi kok Oh, untuk judulnya kontennya, berarti nggih. untuk Nggih, kontennya apa? antum bisa terjemahkan nggak apa-apa ke bahasa Indonesia. Oh, nggih nggih Ustadz. Mana sih? Hmm, kayak sudah nggak berlangganan, kadang-kadang sudah nggak berlangganan dia.
Itu ini nama webnya Arasitisma itu, Ustaz. Enggak, Atau enggak ini kampus-kampus saya, jadi saya saya kan masih punya akses masih. oh, geng geng Ustaz. Ini yang waktu di Turki nggak Ustaz berarti? Ya, masih banyak, saya punya banyak akses, jadi Ya, Masya Allah. kadang-kadang ya kalau antum saya ada disertasi kan, banyak disertasi itu kan. Jurusan apa Ustaz? Ini loh al-mahal al-islamiyah, astagfirullahaladzim. eh ya gitulah nanti. Kalau cari referensi itu memang agak lama. Udah pokoknya apa, tadi itu ya, eh Intinya kalau misalnya bahasa Arab itu tadi kita bisa terjemahnya langsung, untuk referensinya ditulis istilahnya kayak penulis dan judulnya menggunakan Latinnya gitu Ustaz nggih. ya ditransliterasi ya. Ada banyak, nanti kalau teman-teman saya masih mau mencari apa tuh, disertasi sedunia itu ada namanya di mana, di apa, di apa sih namanya, ProQuest ya. ProQuest tuh antum bisa mencari disertasi seluruh dunia itu ada. Kalau nah itu apa, referensi ya macam-macam. Nah, ketika antum sudah punya referensi, udah punya buku ya kan, macam-macam. Nah, inilah masuk ke ya tadi Bu, yang Bu Ana tanyakan tadi. Kita tidak perlu manual masukinya, bisa melalui sistem, malah nanti termanage. Nah, itu ada dua yang terkenal ya, ada Zotero, ada Mendeley. Nah, kalau kalau saya pribadi, saya prefer Zotero. Mendeley itu kalau biasanya itu PDF-nya banyak karena dia kapasitasnya gede. Biasanya ada PDF nyambung di situ. Tapi kalau Zotero ada pilihan, bisa PDF-nya itu bisa di apa, bisa dimasukkan dalam eh, aplikasi, bisa tidak. Karena kalau kita masukkan semakin banyak buku yang kita masukkan dalam aplikasi, semakin berat komputer kita. Nah, itu kalau Zotero lebih enak gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih suka Zotero. Nah, teman-teman sudah pada download belum Zotero? Udah Ustadz. Oke, coba misalkan ada kendala di Ada Zotero. Ustadz. Gak ngerti Zat masih Zat. Itu makanya. Misalkan begini, nah, misalkan saya kasih contoh ya. Di dalam Zotero itu misalkan dalam buku, kalau di mana, kalau di Mendeley itu kata manual masukin bukunya. Kalau di mana, di Zotero dia lebih apa, lebih eh, bisa lebih singkat karena cukup antum masukin ISBN, masukin nomor apa namanya, IDO artikelnya. Nah, itu bisa. Misalkan ini apa, Ada tutorialnya nggak Ustadz? wah, tutorialnya sebetulnya itu bisa bisa satu workshop sebetulnya. Kalau mau dibikin bisa lama. Makanya kemarin saya minta teman-teman
mengakses. Nanti saya mencoba mempersingkat ya untuk selebihnya teman-teman bisa cek sebetulnya di mana di Google di mana bisa di mana di apa namanya. Nah, seperti ini dari belum ini? Belum keluar Ustaz. Belum keluar. Mau terus Sat. Ah ya, Sampun. Misalkan ini kan. Nah, ini kan banyak nih. Kan ada ini artikel saya ini misalkan ini bisa ya kan. Kayak ini. Nah, kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Nah, hebatnya, bagusnya kalau di Zotero, antum tinggal masukkan misalkan buku ya, ada buku misalkan, buku apa coba? Ustaz, maaf. Itu saya buka My Library-nya kalau belum ini masih kosong nggak Ustaz? Ya, antum tinggal Oh, masukin ini, diisi dulu masukin ini. nggih. New collection, new Oh, new collection bisa di collection sini. masuk ke Nah, situ. bisa di sini. New collection sini, atau sini nih, maaf. Mana Di sini. file dulu Ustaz? Ya, Bawahnya file itu Ustaz. sini kan new collection ya sini ya. Kan bisa nambah sini. Misalkan siapa nih? Ini penelitian misalkan. Oh, nggih. Oke. Masuk sini Itu toh. berarti ngambil dari Sini. ngambil dari mana Ustaz? Dari Dari sini punya nih, kita, sini. file kita. Ya, di sini. Nanti ngambil apa? Misalkan ibu mau ngumpulin apa nih? Saya ngumpulin, kita kumpulin dulu ya misalkan ya. Eh, buku kita belanja buku, beli buku apa yang ada ya? Eh, Misalkan kalau saya biasanya di sini di bahasa Inggris semua sih aku. Bahasa Indonesia misalkan di mana di Garuda ya. Mana di doi doi ya. Dimension aja dimension Google Scholar aja ya, Google Scholar ya. Kan paling gampang Google Scholar lah. Paling gampang Google Scholar kata gua anak. Oke. Misalkan ini ya, apa orang sekolah agama dia multi etnis misalkan ini. Misalkan kita lihat kita cek Berarti harus di-download file PDF ngoten nggih Sat nggih? Atau ya enggak juga yang penting antum berupa tahu ininya berupa misalkan bentar ini ada ininya enggak ada DO-nya enggak. Kan ada doi-nya kan ini ada doi. Betul nggak? Lihat nggak? Sat. Oke, lihat Ustaz. Ya, ISBN gitu nggih Sat kalau di buku. Kalau itu Ya, ISBN sama buku ya. nggih, 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 nggih. Kalau itu di jurnal gitu. Antum Oke. kalau yang jurnal misalkan ini ntar dulu kok saya masukin ini. Bentar kayaknya harus di ISSN itu beda nggih Sat? Doi-nya itu ya yang ya kalau ISBN-nya. ISBN kan buku ya. Oh, nggih, 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 nggih. Tapi nanti kita pakai yang doi-nya itu nggih. Ya, yang penting bisa diakses online misalkan dari mana bukunya. Aduh. Kadang doi di Indonesia kadang-kadang nggak nggak connect kadang-kadang. Coba ini ya saya sambungkan ya. Aduh. Kan ini doi-nya ya. Doi mana Zotero. Tinggal masukin aja nih set. Ini aja nih. Doi-nya tadi di copy nggih Ustaz? Di copy Ini aja. pakai apa nggih Sat? Tuh nggak masuk tuh. Oh iya, makanya kok tadi sempet delay. Iya, kalau inilah kalau di Indonesia ini kadang bohong-bohongan doi. Indonesia ini kok doinya bohong-bohongan. Berarti itu jurnalnya nggak valid nggih Ustaz? Iya nggak valid teman-teman mungkin nggak tahu kenapa lah saya. Kadang mungkin belum daftarin gitu kan. Berarti kadang kendalanya misalnya doi tapi ketika dimasukkan Zotero nggak connect gitu Sat. Ya, jadi harus manual. Oh berarti Nanti harus kalau ini.
di Misalkan download kalau gitu. itu kan langsung, ini kalau manual begini manual, misalnya buku nih ya, atau Oke. jurnal ya, nah kan bisa gini nih, antum masukin, kan satu-satu namanya siapa, ya kan, nama pertama siapa, nama kedua siapa di sini. Tapi ini manual, misalkan nama Ana, misalkan Ana siapa, Ana tuh Nisa siapa tuh, Nisa misalkan, manual lah ya kan. Terus sama apa volume berapa artikelnya, volume satu, episode berapa, episode Prosesnya 3. lama, Ustaz. Manual. Kelamaan kalau di sini. Agak bagus. Paling gampang itu pakai di sini misalkan yang paling gampang ya buku saya aja lah. Yang paling gampang buku saya aja ya. Kalau buku saya misalkan ini ya ini misalkan ini ada buku ya. Misalkan kalau Indonesia ini kadang agak susah. Misalkan ini saya cari ini buku ya, misalkan buku. Kan ada ISBN-nya kan. Copy aja sini, set. Sini, masukin ke mana? Ke sini, ya ke sini, udah copy aja. Nah, kan masuk toh? Masuk nggak? Terus saat muncul. Waktu, Masuk Ustaz. toh? Nah, misalkan kita mau menggunakan kan udah masuk satu ya. Satu lagi, kita coba artikel ya, misalkan. Itu kan buku ya. Itu buku, coba artikel. Artikel saya nih, misalkan artikel, misalkan. Ustaz sama bisa minta tolong itu Ustaz tambah mungkin sama praktek yang itu Ustaz kayak merujuk ke kitab ngoten Ustaz. Iya, nanti saya praktekkan ini kita belajar nginput dulu. Masukin data dulu. Oh input dulu oke Ustaz. Ya, kita masukin data dulu, nanti kita bagaimana ngeluarin datanya. Oh gitu. Nah, ini misalkan artikel teks ya. Banyak buku yang buku artikel mana artikelnya? Kalau diambil PDF-nya langsung di copy itu nggak bisa, nggak Ustaz? Harus masuk ke doi atau ISBN gitu. Ya, atau ISBN itu kalau mau langsung ya otomatis ya. Tapi kalau manual ya bisa aja manual satu-satu kan capek. Berarti manual itu tadi yang nulis itu tadi. Kalau Ya, manual yang menurut tadi ini itu ini betul. Ustaz bukan catat gitu kayak misalnya kita upload ke Zotero PDF-nya gitu kayak misal apa nggih merangkum ya. Maksudnya file PDF itu di copy langsung Nggih kayak ditempelkan di Zotero gitu loh Ustaz. Betul Ya, sakit. selain ini apa nah ini kan artikel ya. Ini kan artikel. Nah, artikel ini kan ada doi-nya. Set saya copy. Set saya copy masukin sini. Kan ada ISBN, doi apa ya. Berarti hanya dua itu Ustaz. Doi, ISBN, apalagi Ustaz? Bentar, nggak masuk ya. Kalau buku ISBN ya kan. Kok doi nggak masuk nih. Atau ISN saya masuk ISN-nya misalkan ini. Ini kan ISN misalkan. Kalau ada ISN-nya
kopi itu misalnya. Oh, kan ini ya, kita juga ininya, kadang mau, kadang nggak mau dia. Kadang diperhatikan koneksinya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang koneksinya bentar. Eh, Saya cari artikel kok kak. Bentar. Misalkan ada buku-buku aja lah, nih artikel nggak? Misalkan buku ESPN ini ya. Yang sudah masuk semua ini. Nah, coba eh saya lihat di mana di misalkan di Word ya, mana Word sih? Kok di remote ini? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Nggak Ustaz, Kelihatan kelihatan. saat. Oh, kelihatan ya, misalkan saat ini ya, begini, misalkan masukin referensi, misalkan ini, ketik ke sini, referensi, terus, sorry, Zotero maaf, Zotero, add ya. Nah, nanti
Nah ini ya, masuk sini. Nah tadi misalnya buku-buku nih misalkan, nah, masuk sini misalkan, set. Aduh kok error sih. Nah ini misalkan ini. Nah ini kan di bawahnya kan ada yang di bawahnya nih kan. Nah kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nah Kelihatan Ustaz. otomatis loh. Makan lagi terus lagi misalkan. Masukin lagi. Kalau kalau sudah ngumpulin semua di situ, enak. Tinggal apa? Nanti ketika bikin biografi, daftar referensi di belakang gue bisa. Kayak ini set. Oke. Nih. Ya, komputer saya agak lemot ini. Nah misalkan nah, kan gua semua nih, ya kan? Terus lagi misalkan apa? Terus lagi. Ustadz, berarti yang diketik itu kan misalnya kita buat skripsinya yang ketik, Ah, kemudian baru kita masuk ke Zotero, diklik mana yang mau dibuat footnote-nya gitu nggak Ustadz iya, ya? menjadikan referensinya mana? Ngambil gitu. Oh, Ah, oke oke. ah, terus misalkan gini kan, terus di belakangnya misalkan antum di belakang misalkan, ya kan udah di sini nih, ngumpul semua kan? Nanti misalkan di belakang sini mau bibliografi misalkan, bibliografi misalkan, daftar bibliografi sini ya, daftar yang memberikan referensi. Antum nggak perlu ngetik lagi di awal, nggak perlu ngetik-ngetik sini tadi yang ini tuh, antum nggak perlu ngetik lagi, tinggal gini. Add sini aja, add biografi. Nah, kan jadi satu toh, betul nggak? Udah sesuai urut abjad Jadi gitu aku nggak tekan, Ustadz ya? H, P. Oh, berarti nah jadi kita gitu, saat ngambil di Joteronya itu kita udah urutkan abjadnya gitu nggak Ustadz ya? nggak usah, Abjad udah otomatis itu, otomatis. otomatis itu. Hmm. Gitu. Tinggal antum rapiin aja dikit apa? Nah, gitu doang. Rapiin aja. Nah, gitu doang udah. Nah, daftar biografi sudah ada kan? Nah, sini ada. Nanti nggak usah ngetik dua kali. Udah sesuai dengan ini. Ya kan kalau dia di belakang di footnote namanya di mana? Nama itu di lengkap, ya kan? Tapi kalau nanti di biografi di belakang namanya dibalik. Yang di referensi yang maksudnya di skripsinya ada huruf satu duanya itu nanti keluar sendiri nggak Ustadz? Yang mana? Yang seperti tadi kan di pas terakhir misalnya ada tanda huruf satu dua sebagai tanda itu loh Ustadz, yang kayak di atas kecil itu 1 2 3 Mana sih kalau tiga? Yang mana sih? ada satu tadi Ustadz ngetik. Otomatis Ustaz, otomatis Ustaz, benda. Nah Yang ini ini. loh Nah itu. Ustadz, tiga. 1 2 3 ini lah. Ingat G. Nah, ini kan sini. 1 2 3 kan? Ini kan apa footnote-nya kan? G. Nah, kan ketika ketika kita nanti nulis skripsi kan di belakang nanti kan ada di bawah kan ada footnote, nanti Oh, di belakang kan ada daftar referensi toh. betul. Nah, Nanti otomatis nggak Ustadz nggak? Keluar nah sendiri. nanti otomatis saja di sini antum ketik mana di Zotero ini kan. Nah, ini aja ada. Klik ini nanti Hmm. semua itu.
muncul semua. Itu. Tapi antum harus masukkan dulu tuh datanya, misalkan masukkan referensi baru tuh. Oh, Referensinya masukkan masukkan dulu dulu ya. ke Zero. Ya. Jadi oh ada oh ini argumennya saya kok ini kok sesuai dengan misalkan saya ngetik ini ada kata kata siapa misalkan oh ada di kata misalkan oh ini di sini. Tapi kan antum udah baca toh. Tuh kalau ada belum ada bukunya ya cari bukunya atau cari artikelnya baru nanti masukin ke mana ke sini nih mana nah, dari sini misalnya apa lagi nah, apa lagi empat kan empat kan empat kan ada empat sini satu dua tiga empat toh ini kan belum ada toh oh, langsung mati kan ini keempat langsung muncul sini otomatis kan. Itu Masuk tuh. Ustadz ada edit bibliografi itu nanti itu Zotero juga Ustadz. Iya ini otomatis gitu ya kok. Boten yang di pojok setelah edit citation itu loh Ustadz. Punya Ustadz di laptop itu loh. Iya Oke. ini Ya. apa yang ini Nah itu Ustadz itu ya itu bibliografi di belakang nanti harus download lagi itu aplikasi apa lain gitu. enggak sama di Oh buku sama gitu satu di buku Zotero. buku ini kan buku ini loh ini kan buku ini loh Oh, nggih 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 buku nggih. ini loh Iya iya Ustadz. ini kan buku ini toh ini kan yang dijadikan referensi kan ini saya tulis referensinya ini ya kan nanti kan banyak ada ratusan ada puluhan buku toh atau artikel yang kita jadikan sitasi jadikan rujukan ya nanti di belakang ada daftarnya nah ini daftarnya di sini otomatis Itu stylenya sama Ustaz. Kalau apa Trobian misalkan stylenya sama juga itu Ustaz. beda stylenya nanti dia otomatis bikin stylenya sendiri Yang paling terakhir seperti daftar pustaka yang paling terakhir itu toh Ustadz nggih. yang mana kan ini saya baru kan ini saya masukin lagi nih ini kan ada berapa nih ada satu dua tiga empat lima toh empat ya ini ada empat ya ini ada empat rujukan Pak. ya ya di sini ada apa ada satu dua tiga Ya. empat sama toh oke Hmm. saya ketik lagi saya kasih rujukan lagi misalkan nah dia ada lima referensi coba. Ini ada lima toh ya ada kelima nih ini juga dapat lima sini nah ya kan ini lima nih satu dua tiga empat lima toh nambah toh ini baru yang mana yang Muzarro Mehdi ini baru nah ini tuh. Ya, maksud saya daftar bibliografinya itu peletakannya kan paling bawah terakhir toh Ustadz. Oh Nggih. enggak nanti Betul. ya paling bawah terakhir peletakannya Ya, paling ya bawah. paling Kalau bawah tadi kan footnote yang tadi yang di Mm-mm. atas itu Ustadz. Ya kan misalnya di sini nih misalkan kan misalnya di sini nih di sini misalnya kan gini lah ya nggak bingung ibu Ya, kan itu gini maksud saya gitu Ustadz. kan gitu Seperti daftar pustaka gitu toh ya Ustadz. daftar pustakanya Nah, ya kan nggih daftar maksud pustaka saya gitu. akan gini nanti dia otomatis berdasarkan alfabet H L M R Y kan otomatis toh nggak perlu kita ini lagi sudah ya itu mempermudah kita gitu kan nanti juga apa namanya untuk kedepannya kita juga udah punya list gitu loh oh jadi dulu saya skripsi itu yang menggunakan buku apa ya oh ada di sini nah tahu kan karena udah ada listnya udah ada di mana sudah ada di Zotero. Anda kan bisa nih mencari terus skripsi misalkan rename di skripsi. Nah, skripsi UM Surabaya misalkan. Skripsi PAI, ya. PAI UM Surabaya misalkan.
Bisa juga. Nah, ketik sini nanti, nah, nanti ibu kumpulin aja nih buku apa di sini nih, dan bacaannya. Ini ada apa skripsinya. Enak nanti. Ibu nulis apa? Kalau Nulis misalnya artikel kemarin. modelnya, Ustadz, Gimana? buat folder baru tadi ngeklik apa Ustadz? Ini nih, new collection. Oh, new collection. Oh. Nah, Folder baru nggak Ustadz nggak? ya, untuk folder baru. Nanti ngumpulin. Nanti kan kalau kita suka modelnya, nulis jurnal banyak, ya. model jurnalnya itu pakai body note, Ustadz. Gimana kalau pakai Zotero? Eh, kalau pakai Ya kan ada jurnal yang ya pakai bisa body bisa note, bisa. Ustadz. Nanti ininya Body di note. apa di settingannya diubah lagi. Settingannya diubah. Settingannya diubah settingannya. Settingan mana? Mana? Settingannya. Oh, ini kan udah saya setting apa? Udah saya setting apa namanya? Settingan apa tuh? Chicago dah. Entah kalau settingan itu hmm, nah di sini nih. Tuh, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Ustadz. Nah, ini kan bisa nih ada APA kan di sini nih. Nah, ini kan ada. Nanti ke berubah stylenya nanti ya. Tinggal milih nggak Ustadz nggak. Ya, dengan milih style manajernya. Jadi kalau tadi stylenya Cicaku yang full note apa yang note aja itu Ustadz? Yang full note aja. Oh, full note. Tuh. Itu kok milihnya. Kalau pakai apa namanya ini? Zotero mudah kan, tinggal masukin sini aja, ya kan, tinggal masukin ISBN-nya, doi-nya, ya kan, atau bip kodenya, misalkan, nah, masukin nanti kalau dia sudah terdaftar online sudah pasti apa ada, tinggal apa namanya, otomatis muncul dia nanti, gitu. Misalkan tadi apa namanya halamannya bu ya, misalkan ini halaman tadi kan, ini kan belum ada halamannya misalkan, ini kan belum ada halaman atau ini kan nggak ada halamannya misalkan. Misalkan ada halaman tertentu nih, misalkan nulis, oh, tambah lagi misalkan di eh, saya baca buku misalkan, misalkan di mana? Di sini ya Bu ya. Ah, bukunya halaman apa? Halaman 3 sampai halaman 5 misalkan. Bisa klik. Nah, di sini ini muncul halaman 3 sampai halaman 5 toh? Betul nggak? Nah, ini kan muncul kan halaman 3 sampai halaman 5. Nah, nanti di sininya di mana? Pilihnya Ustadz. Oke, di sini belum 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 masuk ya di sini ya. Kan tadi kan ini ya, lead hale ya. Belum masuk ya. Dipilihnya belum masuk Ustadz. Nah, kalau belum masuk ini udah masuk ini dah. Nah, ini. Kalau belum masuk tinggal di sini di refresh. Set refresh ini. Ini, kalau belum masuk ya misalkan nanti di refresh aja nanti dia akan update sendiri dia. Kan ini. Nah, oh, berdalih kan ini. Nah, kan. Belum masuk. Oh, musim politik ya belum masuk ya. Sih. Terakhir Ustadz.
Oh, udah masuk ini nih. Musim politik ini dah. Karena ini apa? Sebetulnya sebetulnya ini pengulangan sih ini. Nah, ini ngulang dua kali toh. Nih, perhatikan nih. Ini kan pengulangan nih. Tidak konsisten ini. Aduh, berantakan. Ini kan pengulangan nih. Yang satu dan 6 kan pengulangan. Misalkan saya ulang ini ya, misalkan ya. Nah, kalau dia mengulang, dia nggak akan terulang di sini. Nggak akan masuk di sini dia. Walaupun sini ada 6, ya kan? Tapi karena ini pengulangan antara 6 dengan satu ini adalah pengulangan, nah, maka di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia nggak akan mengulang. Ustadz, berarti cara pengerjakannya Jutero itu nanti kita buat ngetik gitu satu apa selesai semua kita skripsi baru di Jutero kan atau per halaman baru kita masukkan gitu Ustadz. Ya iyalah, jangan jangan di akhir nanti dua dua kali kerja kan nanti. Oh, per halaman baru masuk. Ya, ketika nulis ada buku apa ya, ketika Langsung sebelum gitu nggak sebelum usah. sebelum masukin ke mana footnote, masukin dulu ke Zotero. Per Jadi halaman gitu Ustadz. footnote-nya lewat Zotero gitu, bukan manual. Jadi ketika kita misalkan, aduh, misalkan ini kan, sebelum masukin ini, masukin dulu ke Zotero dulu, masukin Zotero dulu, baru dari Zotero masukin ke footnote gitu. Jangan bikin footnote dulu. Jadi mungkin ada bacaan, terus mau bikin footnote. Nah, sebelum masukin ke footnote, masukin dulu ke Zotero. Dari Zotero bisa di download bisa dimasukin ke sini ke bawah ke footnote. Gitu. Masukin sini dulu gitu. Nah, nanti kalau mau detailnya biasanya di YouTube biasanya banyak itu YouTube tuh. Ustadz, yang nomor footnote itu terus berlanjut apa ngulang lagi Ustadz? Misalkan di halaman kedua ngulang lagi gitu satu atau terus Enggak, berlanjut Ustadz? urut sampai 100 ya, sampai 100 dia. Terus Oh, berlanjut 200 gitu. ya 200 dia. Jadi diurut 1, 2, 3, 4, 5 otomatis. Nanti antum di tengah-tengah mau nambahin sesuatu juga nanti dia akan ikut urut juga nanti. Bisa di tengah-tengah kok ada kelupaan ini ada yang belum dimasukin di tengah-tengah misalkan ya. Ya nanti antum masukin referensi tengah nanti ya misalkan dua ya misalkan awalnya 4 ya kan. Nanti antum masukin tengah dia di 4 ini di 5 gitu. Otomatis dia mengurutkan Otomatis sendiri. urut saja. Iya, urut sendiri. Nanti ketika antum nulis referensi di mana di footnote kalau ada pengulangan mungkin ada satu buku kan kalian kutip mungkin 4 kali 3 kali kan gitu loh. Nah, nanti ketika di apa namanya ketika di belakang di bibliografinya di daftar pustakanya itu nggak akan mengulang. Kalau kalian satu Iya, buku gitu kalian maksudnya kutip juga. 4 kali nanti di belakang satu buku Oh, gitu. Nah, nanti ketika antum sedang mengutip di kutipan pertama, kutipan kedua itu nggak akan sama. Nanti mungkin kutipan satu lengkap dia dari nama, judul, penerbit, tahun tahun terbit, terus apa namanya itu lokasi penerbitan. Nanti kalau kutipan yang kedua itu cuma mungkin nama, buku, sama halaman, gitu. Otomatis dia. Jadi nggak nanti biasanya biografi itu capek kan? Kalau apa?
Copy paste lagi. Biasanya teman-teman tuh kalau dulu masih belum ada Zotero, belum ada Mendeley itu bikinnya manual. Ketika bikin referensi footnote-nya manual, daftar pustaka di belakang juga manual, copy paste ya kan, terus diurutkan pakai apa? Pakai ABCD itu kan, alfabet itu, terus dicek satu-satu mana buku yang diulang, dihapus, dihapus kan gitu kan, capek kerja 2 kali. Nah kalau dari Zotero sekali aja kerjanya, sekali masuk, sekali masukin, jadikan referensi, udah nanti itu akan mengukurnya sendiri, ngatur sendiri, di belakang juga akan muncul daftar pustaka sendiri, dan insya Allah nggak akan salah. Insya Allah nggak akan salah, mungkin salah koma, salah ketik, salah apostrof, atau mungkin salah ketik, nah itu nggak akan, kok udah dia kan sama, karena dia dari sistem toh, karena dia dari internet yang sudah database tadi itu ya, yang sudah terintegral dengan database, jadi insya Allah nggak salah gitu. Berarti untuk proposal yang diajukan tuh udah dimainkan itu, Ustaz. Nah itu saya minta sebisa mungkin sudah Nah, itu dia, latihan di Ustaz. situ kalian, makanya saya bilang pakai Zotero, kan cuma 20 referensi toh. Nah, coba dimulai 20, Ustaz. minimal 20, tapi ya bagus ya kan, jangan kurang lah. Stylenya apa ya Zat kemarin Zat? Apa? Style ini ya, footnote Pakai Cicago saja. Chicago ya. Dorobian, Cicago sama. Kalau Jago ada full note hmm? ya, Ustaz. Yang di Bagaimana? pedoman ini Turabian kemarin Zat. Ya, Turabian. Turabian itu sama dengan Cicago. Lebih kurang sama. Harus praktek dulu baru ketahuan kendalanya di mana gitu, Ustaz. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi eh, mulai proposal ini kan minggu depan ya, minggu depan terakhir ya. Nah, nanti kan bisa ketahuan nih kan. Ketika kayak saya kan saya minta Word ya, jangan PDF ya. Pas Word nih ketahuan ini pakai Zotero apa tidak, ketahuan nanti itu. Pakai manual atau Zotero bisa ketahuan. Harus pakai Zotero ya. Itu jadi latihan. Itu nggak apa jadikan latihan. Nanti kalau sudah terbiasa enak nanti. Nanti kalau kita terbiasa nulis artikel banyak, misalkan banyak artikel, misalkan. Nanti enak artikel, oh saya dulu nulis artikel ini di mana, oh judulnya apa ada, oh daftar referensinya apa, kan ada daftar referensinya, udah itu akan tersimpan di situ. Suatu saat kita pakai lagi bisa dipakai lagi, ya kan? Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya pertemuan kita ya. Insya Allah minggu depan kayaknya libur ya. Minggu depan udah dapat idaran belum? Cuti bersama. Udah cuti, Ustaz. Apa? Lebaran kan, Ustaz? Lebaran kan hari Jumat ya. Jumat, Ustaz. Nggih. Jumat kan Kalau sekolah masih libur, Ustaz, masih cuti. 10-nya atau Selasanya baru masuk. Kalau bimbingan ya, itu Selasanya kayak jam segini juga. betul. Selasa kita baru masuk. Bagaimana nggak apa ya? Berarti tapi tanggal 9 tetap dikumpulkan ya. Insya Insya Allah, Allah. Ustaz. Jangan libur, jangan Selasanya. Cuti bersama ya. Jangan. Udah mulai panas dingin ini, Ustaz. Kayak dispenser, Ustaz. Waduh, baru proposal belum belum Soalnya skripsi. itu, Ustaz. Buat itu juga itu, Ustaz. Apa? Aduh.
eh, apa hadis, tafsir hadis itu Ustadz, buat Nah, eh, kenapa buku juga Ustadz, kayak e-book gitu Ustadz. Belum selesai. Buka tafsir hadis Ustaz. kenapa? Deadline-nya bareng-bareng ini Ustadz. Tafsir hadis kenapa? Eh, kayak capture gitu Ustadz, buat e-book, Membuat e-book. membuat tulisan, nanti mau di Buat e-book tapi di jadi satu ke kelas. e-book gitu Ustadz. Tergantung materinya gitu, Ustaz. Oh, bikin artikel kalian. Iya Ustadz, Bikin e-book Ustaz, jadi buat e-book lebih nanti buku dimasukkan ke lagi e-book gitu Ustadz. per materi. Oh, dibikin pemateri nanti jadikan buku e-book. Betul, nggih. Nanti katanya beliau nanti mengusahakan ada ISBN-nya ngoten. Di kelas kita ngoten. Oh, gitu. Jadi Oh, bareng berarti Mas, tugasnya belum selesai Ustadz. oh, gitu. Oh, ya ya ya, oke. Oh, bikin kumpulan tulisan gitu ya. Nah, Bu Dari Ana nulis apa? materi presentasi yang kita buat, kita dapat jatah untuk paparan Ustadz. Nah itu nanti yang dibuat artikel Ustadz. Hmm. Nah, itu kan harus apa? Gimana ya? Nggak tahu lah itu. Jadi kan referensinya banyak. Bapak referensi Bu pakai itu. Artikel tuh bikin bikin apa? Bikin tulisan di tafsir hadis tadi Bapak 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 referensi dipakai. Kalau di situ referensinya tidak ditentukan harus berapa Ustadz kemarin itu. Cuma kita kan udah waktu paparan itu kan ada referensi, kita ngambil referensi. Nah itu nanti sambil ditambah-tambah lagi gitu aja Ustadz. Hmm. Oh, karena udah dikasih judul masing-masing ya. Sudah Ustadz. Hmm. Ustadz izin yang tadi, Ustadz yang bahasa Arab tadi belum ya Ustadz nih? Kayak contoh kutipan di kitab apa ngoten Ustadz? Oh, misal bahasa Misalnya, Arab ya misalkan ya. nggih, Bentar, misalnya saya kayak kasih. misal bab Toharoh misalnya nggih Ustadz. Ustadz, itu kan saya pengen misalnya ngutip kitab Tathib gitu Ustadz. Nah itu caranya gimana? Kalau misalnya dimasukkan ke jurnal atau buku atau skripsi, proposal, ngoten, bentuknya gimana? Cara-caranya Ustadz? Masukin ke mana? Masukin ke Zotero atau masukin ke mana nih? Zotero dan istilahnya ngutipnya caranya langsung gimana? Ya kalau nah itu kadang kan tidak semua buku itu kan ada ISBN-nya ya kadang-kadang ya. Kitab kuning kan Ustadz nih. Kitab kuning kadang-kadang ada yang ada ISBN. Kadang-kadang Oke. belum terkonek dengan database ya. Nah itu mau nggak mau harus manual. Mau pakai Zotero mau pakai Mendeley sama aja kalau emang nggak ada. Apa ini Ustadz? Gimana? Manual yang masukkan e-book atau manual yang masukkan nama-nama itunya Ustadz? Masukkan ke Zotero-nya. Yang Zotero tadi kan ada dua Ustadz kan. Yang masukkan ISN atau di apa doi-nya sama yang pojok tadi yang muncul masukkan nama pengarang-pengarangnya itu kan Ustadz. Iya, Berarti yang ada kita kalau misalnya kita kuning berarti pakai yang itu nih Ustadz. ya Nama coba dulu pengarangnya. kitab kuning ada ISB-nya enggak. Nah, masuk enggak itu ke daftar enggak? Kalau ke Oh, daftar ya udah kan kedetek itu. ini. Kalau nggak kedetek baru manual. Penting cari dulu ISBN-nya. Kalau ada coba dicari di mana di apa? Masukin ke Zotero, masuk nggak ISB-nya kebaca apa enggak? Kalau ISB-nya kebaca ya udah alhamdulillah, jadi nggak perlu ngetik 2 kali. Tapi kalau ternyata nggak kebaca atau mungkin nggak ada ISBN-nya, ya udah mau nggak mau harus manual gitu. Tapi ketika manual itu cukup sekali. Ketika nanti nulis footnote, nulis daftar pustaka di belakang itu bakal sudah tinggal tinggal klik-klik saja gitu. Capek di awal saja, tapi ya enak gitu kan daripada kerja 2 kali tuh 4 kali. Nanti ketika menulis referensi lagi, footnote lagi, nulis lagi. Ini nggak perlu. Kalau kita mengutip satu buku 4 kali kutipan atau 5 kali kutipan, tinggal klik-klik saja sudah. Nggak perlu kita tulis ulang atau copy paste. Nggak perlu.
Oke ya. Untuk satu voltnya di apa ini Zotero itu ada maksimal berapa buku nggak Ustaz? Atau berapa referensi nggak Ustaz? Atau sampai Enggak. ratusan misal gimana? Ratusan bos bisa, nggak boleh. Nggak tahu batas berapa. Ratusan masih masuk kok. Saya belum tahu sampai 1.000 ya, saya belum nyoba. 100 ada lah saya. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa ini yang nggak masuk salsa, yang satu lagi sama Maulida ya. Ini siapa? Siapa namanya yang di Astagfirullahaladzim? Mas siapa itu yang di sana? Kan? Yang Sultan di, Ustaz. ya, Mas Sultan gimana itu? Udah kok Wallahu a'lam namanya bishawab. belum masuk namanya. Tapi juga beliaunya juga ya hanya waktu kemarin berarti kalau dihitung sekitar 3-4 kalian aja Ustaz. Hmm, Mas, tak kirain mau namanya masuk, ternyata namanya nggak masuk. Ya nggak apa-apa sih kalau kalau dianya mau masuk kelas, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau dia mau masuk kelas, mau namanya terdaftar, ya harus diurus namanya kan. Tuh. Oke ya, kita cukupkan malam ini. Insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi ya, berarti ya. Nanti kita cari waktunya lah. Soalnya kita sebetulnya tinggal 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ya. Mari kita lihat lah. Baik, sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.